Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan Learning Journal Anti Korupsi. Selamat menonton ya. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Rindang Yuliani, salah satu peserta pelatihan dasar CPNS 2021, Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan ke-23, Kelompok 3, dan nomor urut 21. Seperti yang tertera pada judul, kita akan membahas tentang korupsi. Apa sih korupsi itu? Terus ada juga istilah tindak pidana korupsi. Apa ya pengertiannya? Yuk kita simak sama-sama. Secara bahasa, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan korupsi, menurut Kamus Hukum, memiliki pengertian buruk, rusak, suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Jadi, tindak pidana korupsi adalah perbuatan buruk, penyelewengan uang atau barang milik negara. Berikut adalah jenis tindak pidana korupsi yang terbagi menjadi 7 jenis. Masing-masing jenis ini memiliki undang-undang tersendiri. Apa saja jenis-jenisnya? Yang pertama adalah kerugian keuangan negara. Kedua, suap menyuap. Ketiga, penggelapan dalam jabatan. Keempat, gratifikasi. Kelima, benturan kepentingan dalam pengadaan. Perbuatan curang, dan yang ketujuh adalah pemerasan. Selain itu, korupsi mempunyai ciri-ciri tertentu. Berikut adalah ciri-ciri korupsi. Yang pertama, dilakukan oleh lebih dari satu orang. Yang kedua, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih. Yang ketiga, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. Yang keempat, berlindung di balik pembenaran hukum. Yang kelima, melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum. Yang keenam, mengkhianati kepercayaan. Jadi, suatu kegiatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi adalah jika memenuhi salah satu atau semua dari 6 hal ini. Setelah mengetahui definisi, jenis tindak pidana, serta ciri-cirinya, maka kita akan masuk ke dampak negatif yang ditimbulkan oleh korupsi. Di sini terbagi menjadi 4. Korupsi itu dapat berdampak negatif pada 4 tata dalam negara. Yang pertama adalah tata sosial budaya, seperti revolusi sosial dan ketimpangan sosial. Yang kedua, tata politik, seperti ketidakstabilan politik, pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, dan hilangnya kewibawaan pemerintah. Tata ekonomi, seperti pemborosan sumber-sumber, larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, dan gangguan penanaman modal. Yang terakhir adalah tata administrasi, seperti tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, dan keterbatasan kebijaksanaan pemerintah. Intinya, korupsi itu sangat merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambatnya tercapai tujuan nasional. Lalu apa sih penyebab korupsi itu? Berikut adalah 8 penyebab korupsi. Yang pertama, rendahnya pendapatan penyelenggara negara. Kedua, penegakan hukum yang tidak konsisten. Yang ketiga, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan. Yang keempat, langkanya lingkungan yang anti korupsi. Yang kelima, kemiskinan yang disertai oleh keserakahan. Yang keenam, keuntungan korupsi itu lebih besar daripada kerugian jika ditangkap. Yang ketujuh adalah pemberian imbalan jasa. Dan yang terakhir adalah gagalnya pendidikan, agama, dan etika.
Lalu bagaimana kita bisa mencegah korupsi agar tidak terjadi? Yang pertama adalah perbaikan sistem yang dapat dicapai dengan melakukan beberapa hal berikut, diantaranya peraturan perundang-undangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, dan menerapkan prinsip good governance. Selain perbaikan sistem, juga perlu dilakukan perbaikan manusia agar korupsi dapat dicegah secara dini. Yang pertama, caranya dengan memperbaiki moral, lalu meningkatkan kesadaran hukum, juga mengentaskan kemiskinan, serta memilih pimpinan yang bersih, jujur, dan anti korupsi. Pada tataran nasional, pencegahan korupsi terdiri atas beberapa hal berikut, yaitu input, proses, output, outcomes, dan impact. Input terdiri dari integritas pilar, integritas organisasi, integritas individu, dan value. Sedangkan proses meliputi sinergi antar pilar, sinergi organisasi dalam pilar, membangun integritas organisasi, serta internalisasi tunas integritas. Output yang diharapkan dari input dan proses tersebut adalah integritas nasional, integritas pilar, integritas organisasi, serta integritas individu. Yang diharapkan dari output tersebut adalah kondisi nasional dengan korupsi yang terkendali, sehingga menyebabkan dampak atau impact tujuan nasional dapat tercapai. Serta di sini juga perlu dibantu dengan peran olah KPK. Secara individu atau pribadi, kita harus mengembangkan integritas. Oleh karena itu, dengan mengembangkan integritas tersebut, kita bisa disebut sebagai tunas integritas. Sebagai tunas integritas, kita memiliki peran, yaitu yang pertama adalah menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi. Kita harus menjadi kumpulan orang yang selalu terdepan untuk memastikan tujuan organisasi tercapai. Yang kedua, kita harus membangun sistem integritas, berpartisipasi aktif dalam pembangunan sistem integritas sehingga semua peluang korupsi dan berbagai penyimpangan lainnya dapat ditutupi. Dan yang terakhir adalah kita harus mempengaruhi orang lain, khususnya mitra kerja, untuk juga berintegritas tinggi. Sebagai tunas integritas juga, kita harus memiliki dan mengimplementasikan nilai-nilai anti korupsi ini, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan juga adil. Sebagai anak muda, kita harus memperjuangkan semangat anti korupsi. Jangan sampai kita hanya sibuk dengan urusan sendiri, sehingga susah bersikap anti korupsi. Najwa Shihab mengatakan bahwa semua orang harus bergerak untuk menyebarkan semangat anti korupsi dan toleransi lewat aksi sehari-hari. Demikian presentasi learning journal saya yang berjudul Anti Korupsi. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.